Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 246 versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Yap, setelah keluar versi Fan Translate ini, Abdikos jadi paham seberapa hebat Gege Akutami dalam memasak ceritanya. Semua yang tampak kontroversi dari Gege Akutami pada akhirnya akan diberikan jawaban masuk akal untuk menjelaskannya. Seperti biasa, karena di pembahasan spoilernya, Abdikos sudah menjelaskan bagaimana isi chapter 246 di video pembahasan chapter. Abdikos akan jelaskan detail menarik yang ada di chapternya. Yuk langsung aja kita check it bro. Detail pertama, kurangnya pengalaman bertarung dari Higuruma. Yap, kalau mau jujur-jujuran, alasan sebenarnya Higuruma salah memprediksikan hukuman penyitaan pada Sukuna adalah karena kurangnya pengalaman dia dalam pertarungan. Dan ini lebih masuk akal daripada Sukuna mendapat plot armor tebal dari Gege Akutami. Ingat ya, kita sudah melihat kemampuan tempur Sukuna saat melawan 4 penyihir super kuat, yaitu Ryu, Yorozu, Gojo, dan Kashimo. Di situ kita melihat bagaimana Sukuna sangat cerdas dalam memanfaatkan situasi, termasuk tahu bagaimana caranya bersenang-senang. Yap, saat di chapter 244 kita diperlihatkan Sukuna dengan mudah dijerat Higuruma dan Yuji hanya bermodalkan pengalihan dari Gagak Meme. Dari situ sudah sangat aneh banget, masa Sukuna yang sangat cerdas dan kuat dengan mudahnya dijerat oleh 2 penyihir kemarin sore. Dan ya, jawabannya adalah Sukuna membiarkan dirinya sendiri terjerat karena dia sudah khatam dengan cara kerja teknik kutukan Higuruma. Yap, setelah menghatamkan teknik kutukan Higuruma selama di tubuh Yuji, Sukuna sama sekali tidak tertarik dengan jalannya sidang, termasuk penuntutan atau pembelaan. Yang membuat Sukuna tertarik hanya satu, yaitu pedang eksekusi mati, dan itu butuh hukuman mati untuk mengeluarkannya. Yap, jika terjeratnya Sukuna adalah bentuk belas kasihan dari Sukuna, maka harusnya kesalahan hukuman penyitaan sama sekali bukan plot armor untuk Sukuna. Apalagi Higuruma baru 12 hari menguasai teknik kutukannya dan sudah bertobat. Jadi pengalaman bertarung dia sangat cetek dari 20-an penyihir yang dibunuh Higuruma. Kemungkinan tidak semuanya dibunuh dengan domain expansion, sebagian hanya dibunuh dengan senjata palu kutukan tanpa perlu melakukan sidang kematian. Selain itu, senjata kutukan yang punya teknik tersimpan di dalamnya harganya sangat-sangat mahal. Playful Cloud saja harganya 500 juta yen, dimana senjata ini lebih mahal dari harga burunan Gojo saat masih kecil. Jadi ya, Abdikos tidak yakin dari 20 penyihir yang dibantai Higuruma dalam sidang ada yang membawa senjata setara Kamutoke atau Playful Cloud. Menurut Abdikos, penyitaan Kamutoke yang punya teknik kutukan petir di dalamnya sangat adil karena Kamutoke mungkin semahal tombak surga terbalik dan Playful Cloud. Ditambah pengakuan dari Higuruma di sini kalau dia sangat kurang pengalaman dalam pertarungan, maka fix penyitaan senjata kutukan Kamutoke bukan plot armor untuk Sukuna. Detail kedua, jeniusnya Gege membuat 5 versus 1 jadi masuk akal. Yap, Abdikos yakin fans Sukuna maunya Sukuna terus-terusan diperlihatkan overpower seperti saat menginstan kill Ryu dan Kashimo. Tapi ya, Gege tidak akan membuat hal semacam itu. Abdikos pribadi awalnya juga sama, bahkan sempat yakin kalau Gojo tewas hanya dengan 3 chapter, yaitu saat domain Gojo di overpower domain Sukuna. Saat itu leher Gojo tampak tertebas. Abdikos yakin Gojo harusnya sudah kalah di sini, dimana dengan memperkuat tebasannya Sukuna bebas menebas leher Gojo hingga terpotong. Tapi masa iya pertarungan yang terkuat hanya berakhir dalam 3 chapter? Ini sangat tidak masuk akal. Gojo mungkin akan kalah, tapi hanya 3 chapter sangat tidak mungkin. Dari sinilah Gege dengan jenius mengerahkan semua yang pernah ada penjelasannya untuk membuat Sukuna dan Gojo saling mengcounter dalam pertarungan. Hingga tidak terasa keduanya bertarung sampai 15 chapter. Dan ya, di sini Gege juga akan melakukan hal yang sama, mengingat ini adalah final battle, bisa jadi akan penuh dengan plot twist. Tidak akan selamanya 5 versus 1, bisa jadi Maki, Hakari, dan Yuta join ke pertarungan melawan Sukuna. Jangan lupakan Nobara dan Gojo atau bahkan Megumi bisa jadi plot twist tambahan untuk pertarungan akhir ini. Sebagai awalan pertarungan 5 versus 1, Gege dengan jenius membuat pernyataan kalau semua penyihir telah memperkuat teknik dasar dan penggunaan energi kutukan, sehingga mereka tidak akan mudah mati dengan tebasan instan kill Sukuna. Apalagi ditambah dugaan Kusakabe sebagai narator kalau Sukuna butuh waktu dan cuma pengikat untuk membuat tebasan dismantle pembela dunia, juga butuh menyentuh target untuk membuat tebasan cliff instant kill, dan kemungkinan ada syarat khusus untuk mengaktifkan teknik flame. Yap, karena yang ngomong adalah Kusakabe,
sebagai perwakilan GG Akutami dalam menarasikan pertarungan. Jadi bisa dipastikan GG tidak akan dengan mudah membuat instant kill. Detail ketiga, pertarungan tetap epic meski tanpa instant kill. Yap, instant kill menurut Abdikos hanya akan diberikan GG Akutami untuk memulai debut pertarungan Sukuna di kondisi terbarunya. Di kondisi terbaru saat menguasai tubuh Yuji, Sukuna menginstant kill roh kutukan yang bahkan sulit dikalahkan Megumi. Di kondisi terbaru saat menunjukkan domain expansion, Sukuna menginstant kill Fingerbearer. Di kondisi terbaru saat di Shibuya, Sukuna menginstant kill Nanaku dan Mimiko, termasuk mempecundangi Jogo untuk menunjukkan debut teknik Flame. Di kondisi terbaru setelah ritual Bath, Sukuna menginstant kill Ryu. Dan terakhir, di kondisi terbaru 4 lengan, Sukuna menginstant kill Kashimo meski telah menggunakan teknik kutukan sekali pakai miliknya. Yap, debut kekuatan 4 lengan Sukuna sudah diketahui saat menginstant kill Kashimo. Jadi GG tidak perlu menunjukkan instant kill lagi. Namun meski begitu, tanpa instant kill, pertarungan tetap epic dan terasa sekali kalau Sukuna sangat overpower di sini. Choso dengan mudah dilubangi perutnya, hantaman senjata kutukan Nanami yang dibawa Ino bisa ditangkis Sukuna hanya dengan satu tangan, padahal roh kutukan biasa akan langsung terbelah dengan senjata ini. Berikutnya saat Kusakabe dan Yuji menyerang bersamaan, Sukuna menggunakan tebasannya. Untungnya Kusakabe dan Yuji punya teknik resisten untuk mengurangi dampak tebasan. Belum selesai, Guruma menyelinap berniat menebas Sukuna dengan pedang eksekusi mati. Tapi ya, Sukuna dengan cepat mencengkram Higuruma lalu menghajarnya. Yuji pun berniat menyusul Higuruma, namun dengan cepat Sukuna menyalip Yuji untuk memberikan tebasan fatal pada Higuruma, yang mana tebasan Sukuna meruntuhkan gedung tempat Higuruma berada. Dari sini kita tahu kalau Yuji belum siap menjadi MC. Bahkan meski dia cukup resisten dari tebasan Sukuna, tapi dari kecepatan berlari Yuji masih kalah jauh. Yap, peran Yuji masih terasa NPC, yaitu roda kecil penggerak Jujutsu di antara roda-roda lainnya yang lebih besar. Detail keempat, kejeniusan Higuruma sebagai counter overpower Sukuna. Yap, jika Sukuna terus-menerus ditunjukkan overpower di pertarungan 5 versus 1, sementara Yuji sendiri masih terasa selevel NPC, maka pertarungan ini akan jadi tidak menarik, mengingat 3 monster overpowernya yaitu Maki, Yuta, dan Hakari masih belum join ke pertarungan melawan Sukuna. Yap, dari sinilah GG Akutami dengan jenius berniat memasak Higuruma sebagai karakter overpower menggantikan Hakari, Maki, dan Yuta yang masih belum datang. Yap, memasak Higuruma sebagai calon karakter overpower menurut Abdikos sudah sangat tepat, mengingat perkembangan dia sangat tidak wajar di Cooling Game. Saking tidak wajarnya, dia menjadi satu-satunya yang menarik perhatian Kenjaku sebagai pencetus game. Dan ya, beruntung sekali pertarungan Gojo dan Sukuna disiarkan live. Jadi Higuruma yang jenius bisa mengamati pertarungan yang terkuat tersebut, dan ya hanya bermodalkan pengamatan. Ketika di pertarungan dahsyat yang sesungguhnya, Higuruma langsung menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, di mana dia berhasil selamat dari tebasan Sukuna yang menghancurkan seluruh gedung dengan domain amplification. Bukan hanya itu, Higuruma berhasil membuat pedang eksekusi mati semakin bersinar, pertanda penguasaan energi kutukannya menuju level expert. Yap, dari sini Abdikos yakin kalau otak adalah sumber utama kekuatan penyihir Jujutsu. Buktinya teknik kutukan overpower seperti komedian menjadi sampah ketika pemegangnya adalah karakter bodoh seperti Takaba. Jadi ya, teknik kutukan judgment dan senjata palu keadilan mungkin biasa saja, tapi karena pemegangnya adalah si jenius seperti Higuruma, maka dia sudah mampu membuat domain dari teknik kutukannya hanya dalam waktu kurang dari 12 hari. Padahal Gojo yang punya Six Eyes baru menguasai domain expansion setelah 18 tahun. Lah ini Higuruma 12 hari anjir. Abdikos tidak bisa membayangkan kalau Higuruma tetap jadi karakter jahat selama hampir 2 bulan ini. Bisa dipastikan semua pemain Cooling Game yang setara Regi atau di bawahnya akan habis dibantai Higuruma. Dia akan jadi luar biasa overpower karena pengalaman bertarungnya luar biasa banyak. Yap, karena GG sudah memilih Higuruma sebagai bahan masakan overpower, maka Yuji dan kawan-kawan hanya NPC yang akan mensupport Higuruma. Setidaknya sampai Yuta, Hakari, dan Maki join pertempuran. Tidak sabar melihat perkembangan super cepat dari Higuruma di masakan GG. Apakah berikutnya adalah
teknik kutukan pembalik karena penguasaan energi kutukan Higuruma sudah menuju level expert, atau mungkin malah maksimum teknik di mana pedang eksekusi mati bisa menjadi bangkai yang memberikan armor eksekusi mati pada Higuruma. Kalau ini yang terjadi akan sangat menarik. Teman-teman bayangkan Higuruma yang ditunjuk Shikigami Judgment sebagai Algojo akan dapat plot armor bangkai yang penampilannya mirip Algojo dari abad pertengahan. Abdikos yakin pembaca Jujutsu Kaisen serta Sukuna akan jingkrak-jingkrak kegirangan dengan masakan GG Akutami ini. Tidak sia-sia Sukuna membiarkan dirinya dihukum mati karena pada akhirnya Sukuna bisa melihat yang setara Gojo dan Kashimo sekali lagi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.